ada apa ya, rasa ingin, wah ini sebenarnya harusnya, pengennya. Nah, adalah rasa seperti itu gitu, karena kedepannya itu mampu gitu berbuat atau membantulah paling enggak di wilayah kita ini untuk lebih baik untuk anak-anak seperti tertangani. Kalau memang Allah mengizinkan. Amin, ya Allah. Nah, jadi saya tidak, ini yang penting kita ikhtiar, kita berangkat dari niat yang baik. Ya insya Allah mudah-mudahan apapun itu jalannya, kita percaya itu yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ayo, ini saya sebelumnya mengucapkan terima kasih dulu kepada para tamu-tamu yang mendatangi podcast kami, Ruang Tamu Rumah Kebaikan. Dan kali ini kedatangannya seorang dokter, tapi bukan bicara kesehatan. Ini agak-agak bingung juga. Jadi kalau tidak mengikuti sampai akhir, kalian tidak tahu nih sebenarnya maksud kami podcast apa. Kita sapa yuk, Dokter Gigi Asti Rosmala Dewi, MM, spesialis Perio. Dari tadi sebelum podcast saya selalu membahas hari ini apa sih? Terus ada Mars belakangnya. Kita bahas gelar dulu deh. Ini apa sih gelar ini? Yuk. Baik, halo semuanya, assalamualaikum, salam kenal dari saya, Dokter Gigi Asti. Terima kasih. Saya sudah diundang nih. Kami yang terima kasih datangi, Dok. Jadi kalau bertanya gelar, kalau yang lain mungkin udah common ya. Iya. Cuman mungkin SPPRIU-nya itu, ya itu adalah gelar dalam spesialisasi kedokteran gigi. Nah, jadi dia ini memang di bidang yang mengurus jaringan penyangga gigi. Jadi gigi itu kan disanggah nih sama tulang, sama gusi. Nah, masalah-masalah itu saya yang menangani. Dan ini pengunjung info, beliau ini adalah orang Sumsel yang pertama mendapatkan gelar itu. Kalau sekarang udah banyak. Itu tahun berapa itu, Mbak? Saya dapat itu 2014. 2014. Sulit nggak sih? Ya sebenarnya mungkin awalnya juga nggak nyangka sih ngambil spesialis itu, tapi seiring berjalan waktu, passion saya di bidang kedokteran gigi itu memang ke sana. Jadi ya mungkin karena kita juga mencintai hal tersebut, akhirnya ya apapun itu ya kita bawa enak aja. Sampai akhirnya alhamdulillah berhasil gitu. Dan kali ini kita tidak ngomongin soal gigi, tidak akan ngomongin soal pekerjaannya beliau sebagai dokter gigi, tapi kita akan membahas soal masuk ke dalam kancah politik. Wah, kemarin ngambil formulir ketemuan nih di salah satu partai. Kita sebut aja lah, Partai Golkar mengambil sebagai bakal calon wakil wali kota. Iya, betul. Ini jarang loh. Kalau wanita ikut politik, masih cukup banyak. Tapi kalau dokter ikut politik bisa dihitung dengan jari. Kok mau sih, Mbak? Atau kok mau terjun? Pertama juga dari saya awalnya itu memang ada unsur ketidaksengajaan gitu kan. Dari kemarin sebelum pembukaan penjaringan untuk wali kota dan wakil wali kota Kota Palembang ini, awalnya kan saya memang masuk ke bursa legislatif gitu. Nah, pada saat saya kemarin turun, saya benar-benar masuk gitu ke dalam satu masyarakat yang mungkin selama ini saya belum terbayang gitu seperti apa sih di tempat saya ini gitu, di daerah waktu itu masih daerah dapil ya. Oh ternyata begini ya gitu. Nah, bergerak dari situ saya ada rasa ingin, wah ini sebenarnya harusnya, pengennya. Nah, adalah rasa seperti itu gitu, karena ya mungkin tadi basic saya mungkin di bidang kedokteran dan pendidikan gitu ya. Jadi saya merasa apa menemukan kegelisahan atau enggak, apa? Cuman kayak ada sesuatu yang harusnya bisa begini nih gitu. Ini harusnya kayaknya bisa nggak ya dibikin begini gitu, maksudnya. Itu dapatnya dari mana? Ketika ngobrol dengan warga? Ya, ngobrol dengan warga, turun langsung ngelihat di lapangan, beberapa
waktu itu ya, sebulan setengah tuh saya benar-benar turun gitu, saya melihat langsung dan ada rasa di hati tuh yang sepertinya saya bisa melakukan sesuatu untuk mereka. Kayaknya saya pengen gini deh gitu. Cuman ya waktu itu karena mungkin kapasitas saya sebagai calon anggota legislatif, kita kan hanya fungsi pengawasan ya, kita kan eksekutornya kan di eksekutif gitu. Cuman ya sudah, waktu itu apa yang bisa saya lakukan saat itu ya saya lakukan gitu. Nah terus dari situ buka nih calon, gitu kan. Berarti membuka pendaftaran. Ya, dari situ akhirnya mungkin nggak ya gitu. Ya waktu itu sih juga belum kepikiran untuk mau atau enggak. Tapi ternyata teman-teman di partai Golkar gitu bilang, aduh maju gitu, bisa lah gini. Kita harus ada dari perempuan gitu, atau kita harus ada dari orang yang ya mungkin kadernya mereka gitu ya. Karena kan gimana pun juga, ya saya juga sebenarnya juga turut bangga sih ya, maksudnya diusung dari partai yang kita tahu kan dia cukup eksis dalam partai besar loh, suaranya tinggi gitu. Jadi ya bismillah aja lah gitu. Jadi akhirnya maju deh. Tapi kita tidak enak lah kalau mendengarkan obrolan ini tanpa tahu siapa beliau dulu. Oke, kita akan kulas sedikit deh, Bu Dokter. Saya pikir tadi, aduh dokter nyalon serius nggak sih? Kayaknya nggak serius ya. Tapi ternyata sampai meninggalkan salah satu status yang cukup dalam artian di tingkatan masyarakat terhormat, dosen di salah satu universitas ternama, Universitas Wijaya. Ya. Itu gimana itu sampai berani mengorbankan hal itu? Ya. Berat nggak sih, Dok? Ya sebenarnya itu tadi balik lagi Mas ya, maksudnya kita ini kan hidup itu selalu dihadapkan pada pilihan. Jadi pada saat saya ingin terjun ke dunia politik itu, nanti kan harus ada konsekuensi atau pilihan yang harus saya tetapkan gitu. Ya pada saat itu status saya sebagai ASN di Kementerian Pendidikan, ya saya rasa memang harus dilepas karena kan kita nggak bisa tuh kalau misalnya kita mau terjun di politik gitu, kita harus ini. Ya sudah, akhirnya setelah melalui beberapa pertimbangan, terus juga alhamdulillah juga keluarga mendukung, jadi ya bismillah saya akhirnya melepaskan status PNS saya dan insya Allah saya maju sebagai ranah politik gitu. Tapi jujur rekan-rekan dosen, rekan-rekan pimpinan di universitas terkejut tidak dengan keputusan itu? Awalnya sih memang coba dipikir dulu gitu. Coba. Dia nahan? Iyalah, karena kan gimana pun juga kan pasti tenaga ahli ya, kita terkait dengan tenaga ahli di fakultas tersebut. Jadi ya akhirnya ya bismillah aja lah Pak gitu, maksudnya kita juga bukannya pengen gimana, tapi ya akhirnya ya mau nggak mau gitu, karena kan itu pilihan ya, maksudnya hak warga negara untuk Berapa lama jadi dosen, Dok? 2008 sampai 2023, ya 15 tahun lah. 15 tahun? Wow. Berarti itu dari, meniti karirnya juga lumayan juga itu. Iya, begitulah. Tapi ini walaupun lepas dari dosen, tetap beraktivitas sebagai dokter. Iya, betul. Di mana aja nih? Boleh deh pengunjung tahu. Kebetulan saya praktek di Rumah Sakit Hermina Palembang. Itu aja. Ya katanya, tapi yang hebat dari dokter ini, Dokter Asti, walaupun dokter gigi, beliau punya klinik. Yuk jelasin yuk, klinik apa? Oh iya, jadi berangkat dari rasa sebenarnya saya juga itu salah satu yang menggerakkan hati saya gitu. Saya memang sebelumnya punya keponakan kakak saya di Malaysia itu, dia memiliki masalah dengan kebutuhan khusus. Nah dari situ akhirnya dia udah dulu zaman waktu saya masih kuliah gitu di Jakarta itu, saya yang nemenin dia tuh kalau terapi, saya suka concern ngobrol apa sama dia. Maksudnya saya tahu anak-anak seperti itu memang memiliki satu kekurangan tapi dan sebagai keluarga atau bahkan orang tua itu tidak mudah gitu untuk memiliki anak-anak yang spesial seperti itu. Jadi di sini saya ingin ya sebagai mungkin sama ibu ya, saya ingin mensupport para orang tua yang ada di khususnya Kota Palembang ini untuk
ayo gitu kita sama-sama maju untuk bisa supaya anak-anak ini lebih baik gitu. Akhirnya saya bersama rekan-rekan teman-teman yang memang visi sepemikiran, kita akhirnya memutuskan untuk membuka klinik tumbuh kembang. Kebetulan ini udah 4 cabang. 4 cabang Di Palembang. Wow. Terakhir kemarin ada yang di Kenten, ada yang di Palawan, ada yang di Demang, dan terakhir kemarin di OP Mall. Izin berbayar tidak? Iya berbayar, tapi kita punya tarif yang sangat-sangat spesial. Insya Allah sih kalau nggak salah harusnya itu paling murah se-Palembang banget. Ya karena kan itu kan perlu. Betul, dan itu kan panjang, proses itu panjang dan kita membutuhkan suatu komitmen dalam melakukan penata laksanaan dan perawatan untuk anak-anak ini. Makanya kita sekarang ke depannya gimana caranya kita bisa menggait unsur-unsur terkait, kita bisa pengennya kita kerjasama dengan pemerintah, entah BPJS, KIS, apapun itu. Emang belum bekerja sama nih, Dok? In proses ya. In proses Karena ya terkait dengan undang-undang peraturan dan lain-lain itu. Tapi ya Bismillah aja kita punya data, kita punya source yang insya Allah mumpuni gitu ya. Jadi kita pengennya ke depannya itu mampu gitu berbuat atau membantulah paling enggak di wilayah kita ini untuk lebih baik untuk anak-anak seperti tertangani. Ini pengunjung menarik nih. Kalau mencari pemimpin kita kan harus mencari pemimpin yang berkomitmen. Bu Dokter udah berkomitmen dalam satu bidang yang cukup, jarang loh orang yang serius menekuni bidang itu. Iya, karena mungkin bidang saya ya kesehatan dan pendidikan, jadi ya situlah yang bisa saya. Tapi itu kan nggak ada urusan dengan gigi, kebutuhan khusus ya tuh. Sih, sebenarnya gimana? Tapi gimana pun juga kita juga sering loh nemuin pasien-pasien di kita ya praktek gitu anak-anak ABK yang giginya juga harus dirawat kan sebenarnya. Nah, ada hubungannya juga ya. Iya, jadi dari situ kita berangkat sebenarnya. Aduh, ini anaknya kayak ini harus ditangani loh. Harusnya udah ada perawatan apa ibu sejauh ini untuk anak ini, karena kan sebenarnya mereka ini ya itu tadi dengan perawatan dan penanganan yang tepat harusnya mereka itu mampu gitu, mampu untuk berdikari untuk dirinya sendiri lah setidaknya. Kemudian mungkin ya di masyarakat pun juga setidaknya mereka tidak membebani gitu. Jadi itu yang ingin kita gitu. Nah ini pengunjung, saya men-tracking Bu Dokter. Siapa sih latar belakang beliau ini atau maju menjadi calon wakil wali kota? Ternyata, ada sosok orang hebat, sosok ayah yang sempat diamanahkan menjadi wakil gubernur pada saat zaman kepemimpinan Pak Rosian Arsad. Apakah ada hubungannya dengan sang ayah maju menjadi calon wali kota? Ayo. Sebenarnya orang tua saya juga kaget. Oh mereka nggak menduga? Iya, dia juga ngerasa kamu benar gitu kan. Ya Bismillah lah, aku bilang mohon doanya, pastikan gimana pun juga apapun yang ingin kita jalani dalam hidup, orang tua masih ada, kita ingin setidaknya mereka mendoakan, ya, mensupport dari segi doa, mungkin pikiran, ya itu akhirnya saya ngomong gitu akhirnya. Tapi tidak melarang, atau sempat melarang? Enggak sih, kalau ngelarang enggak. Beliau orang tua saya itu sangat-sangat memberikan kebebasan lah untuk anaknya, karena pasti dia berpikir anaknya udah besar, udah bisa menentukan sikap dan pilihan gitu. Kita hanya mengarahkan atau mendoakan, itu aja. Lagian juga kalau sampai mungkin melarang kan, ayah melarang, ayah juga kan wakil gubernur dulu, gantian dong saya jadi. Tapi, saya ini sebenarnya agak penasaran dan ini mungkin pertanyaan banyak pengunjung. Kok ngambil pemulirnya wawaku sih? Ayo. Kenapa ya? Ini sebenarnya saya tuh sebenarnya apapun itu sih ya, dalam arti karena saya pikir itu tadi untuk bidang eksekutif itu kan memang tidak hanya kalau untuk di pemerintahan kota itu kan harus ASN dong, kan saya belum ASN nih gitu. Iya benar. Jadi apalagi gitu kalau nggak di pimpinan gitu kan. Cuman di sini saya sadar lah, dalam arti saya masih sangat-sangat baru dan saya harus banyak sekali belajar. Jadi ya itu tadi lah, jadi mungkin lebih ke kapasitas sadar dirinya lah ya. Siap. Apapun itu, tapi ya insya Allah saya ingin
sebaik-baiknya jangan-jangan ini strategi karena kan kita 2 periode yang lalu wakilnya cowok, wali kotanya cewek yang terpilih. Ayo. Iya, kalau itu biarkan masyarakat yang menilai ya. Karena kan kita nih Palembang ini unik loh pengunjung ya. Kita harus akui loh di periode kemarin wakil cowok, wakil wali kotanya cewek. Ini kayaknya strategi khusus. Ada belum yang mendekati, Bu Dokter? Komunikasi deh, bukan mendekati. Ya sebesik komunikasi ke semua pihak sih ada, pasti ada kita komunikasi. Cuman masalah nanti bagaimana ke depannya ya kita lihat dulu kondisi dan peta politik yang ada karena gimana pun juga saya belum berani untuk tapi kan jujur saja Mbak, kalau di Sumsel ini kan Bu Dokter kita nggak asing lagi dengan wanita memimpin, Musirawas itu wanita, Muratara wanita, jadi kayaknya kansnya besar juga nih kayaknya. Ya itu tergantung dari masyarakat lagi lah. Saya kembalikan ke masyarakat dan balik-balik lagi ya kalau memang Allah mengizinkan. Amin, ya Allah. Nah, jadi saya tidak yang penting kita ikhtiar, kita berangkat dari niat yang baik ya insya Allah mudah-mudahan apapun itu jalannya kita percaya itu yang terbaik. Ada keuntungan nggak Mbak sebagai calon perempuan ya? Karena kan ketika berdekatan dengan masyarakat, ibu-ibu kan pasti lebih enak dong cerita-ceritanya. Iya itu tadi begitu kemarin ada wacana untuk mau maju banyak tuh ibu-ibu tuh yang pada ngobrol curhat gitu ya ternyata itu tadi saya bilang ternyata masalah yang ada ini memang belum semua itu tersingkap gitu. Kita apalagi saya dari sisi wanita gitu ya mungkin banyak sekali wanita-wanita khususnya di kota ini yang perlu diaspirasikan gitu, perlu disuarakan gitu. Cuman mungkin dengan cara ya itu tadi kita harus paham benar di mana masalahnya sampai ke akar masalahnya untuk nanti ke depannya kita bisa lakukan hal-hal yang setidaknya itu membuat menjadi baik ke depannya. Tapi kalau menyentuh masyarakat lebih enak loh. Kalau ibu-ibu ke pasar kan biasa. Kalau bapak-bapak kan pasti ada maunya nih. Masih sering ke pasar nggak sih Mbak? Ke pasar iya. Pasar tradisional loh yang saya masuk bukan ke minimarket. Iya, tapi ya gitu. Kalau saya ke pasar pasti kan yang kecil-kecil tuh ikut. Kadang-kadang. Oh dengan anak-anak? Iya, kebetulan saya masih punya kecil-kecil. Gitu. Nah saya mau ke keluarga nih. Saya selalu merasa kalau wanita karir itu sangat baik, tapi keluarga tetap nomor 1. Pasti. Kalau untuk pagi-pagi mengurusi keluarga masih dilakukan? Iya, yang pasti kalau ya pada umumnya ibu-ibu semua pasti ibu-ibu tuh bangunnya lebih cepat, tidurnya paling lama. Nah udah itu aja. Betul sarapan buat? Sarapan yang simpel-simpel aja. Simpel-simpel aja. Kalau bisa ini, ya kan kadang-kadang anak-anak nih sekolah. Bukannya kadang kita nggak mau nyiapin sarapan ya, cuman kadang-kadang anak-anak ini pengennya antar aja sarapan. Itu penyakitnya. Di sekolah tuh udah banyak. Benar, kayaknya godaan dari para penjual jajanan itu lebih besar. Tapi saya pernah jadi guru Mbak, dibawain makanan ke sekolah nggak dimakan, masih jajan di kantin. Iya benar. Balik-balik utuh masih. Iya, atau kadang-kadang suruh temen yang makan. Iya, makan sebenarnya teman dia beli yang lain. Dan sekarang ada satu anak Bu Dokter sudah dewasa SMA kan. Pernah nggak ngomong udah lama enak di rumah sama kami? Kan aktivitas meningkat. Iya, tapi kalau anak udah dewasa juga pengennya pergi terus. Iya, anak zaman sekarang ya. Tapi ya nggak sih. Bentuk protes. Justru mungkin dulu itu protesnya justru pada saat saya di dosen. Duh, kenapa? Iya, karena kan dulu tuh kita kalau habis ngajar masih lah bawa skripsi, tugas, segala macam pulang ke rumah. Jadi kadang nyampe rumah tuh udah bertumpuk-tumpuk kita kerjaan. Maksudnya kayak itu sih. Makanya kenapa saya juga akhirnya memilih untuk melepaskan itu gitu. Karena saya pikir ya makanya nih ya kita dalam suatu proses yang sebenarnya masih panjang ya gitu. Apapun. Jadi sekarang lebih banyak waktu luang lebih. Ya pasti anak-anak ini kan mereka di setiap
tahapan usianya ini mereka butuh concern yang berbeda masing-masing gitu. Mungkin yang pertama masih senang temenin main, yang satu temen masih senang dengan hobinya gitu. Terus sementara yang satu lagi ya pokoknya asal ada mama dekat aku udah mau ngapain ya. Jadi karena berbagai tahapan ini, jadi kadang-kadang kita juga mesti set up otaknya tuh juga, kalau yang remaja mesti begini, kalau yang sekolah kayaknya begini, kalau yang prasekolah begini ya, mesti pinter-pinter orangnya sih. Gitu. Kita sekarang bicara soal strategi kampanye lah, atau strategi untuk mendapatkan kursi ke calon dulu ya. Iya. Ada slogan belum? Slogan. Apa? Nah ini penting nih. Kita udah ada sih, cuman kita nih masih mencari yang paling tepat. Iya, meramu karena itu tadi saya bilang sebenarnya proses ini kan masih sangat panjang Kak. Jadi maksudnya kita sekarang ikhtiar kita adalah untuk bisa paling tidak apakah memang masyarakat menghendaki kita, masyarakat welcome gitu. Sebenarnya sih kita masih dalam proses itu gitu. Kalaupun dari partai mengusung atau teman-teman pada mendorong, tapi kan kita tetap serahkan semuanya kepada masyarakat itu sendiri. Gitu. Kemarin ketemu di Golkar, pendekatan dengan partai lain, boleh dong disebuti udah kemana aja? Pendekatan kita sampai hari ini sih selain ke partai kita sendiri di Golkar, kita juga sudah pendekatan ke PDIP. Nah, kemudian untuk kedepannya mungkin masih ada lagi lah pasti beberapa partai yang kita akan lakukan pendekatan, konsolidasi bersama. Kalau ke tokoh masyarakat? Ke tokoh masyarakat itu sebenarnya dari zaman kemarin kita legislatif itu kita sudah lakukan dan kita melanjutkan saja gitu ke depannya, karena mungkin kalau dulu kita hanya berdasarkan wilayah, dapil, gitu sekarang kita lebih meluas ke arah yang lebih khusus lagi ya. Mbak, itu Bu Dokter sambil minum. Saya ini ganti-ganti manggil Mbak, manggil dokter karena agak bingung juga sih. Iya. Ini kedai kopi APS Kana, UMKM. Karena habis dari sini saya mau nanya soal ini pengunjung bukan hanya dokter, kita akan kupas usaha-usaha beliau yang tidak berhubungan dengan kesehatan. Iya, bismillah. Banyak usaha. Sampai ternak, sampai bikin tambak. Emang gak ada kerjaan lain. Ya, sebenarnya saya itu tipikalnya gini. Awalnya udah concern, udah profesional aja sih ya gitu. Cuman terakhir mungkin ada beberapa yang sifatnya nggak sengaja gitu, nggak sengaja misalnya kayak udah temen nih lagi butuh kerjaan, kita tuh kan pengennya ya mungkin kalau kita ngasih sekali udah gitu selesai gitu kan, kita pengennya gimana caranya dia bisa berusaha, dia bisa kemudian bekerja dan mencari keuntungan untuk nanti sinergis dan simultan gitu. Jadi di situ makanya saya lebih suka untuk mungkin bukan membuka lapangan pekerjaan, cuman memberikan kail gitu, bukan ngasih ikannya gitu. Jadi berangkat dari prinsip itu akhirnya kadang-kadang teman ngajuin, gue mau usaha ini lu bisa nggak ini? Oh ya boleh, oke kita jalan gitu. Ya alhamdulillah ya menghasilkan gitu. Jadi itu bonus sih sebenarnya gitu, karena memang tujuan awalnya kita membantu gitu. Dari satu orang lain ada lagi ya kayak gitu-gitu aja sih gitu. Tapi akhirnya jadi keterusan gitu. Ya ini nggak sengaja tapi usaha di mana-mana dan cukup bisa dikatakan cukup menampung tenaga kerja juga loh, membuka lapangan pekerjaan. Ya karena itu penting, karena itu penting ya. Mungkin kita nih balik lagi sih, karena ya kalau orang tua saya itu dulu selalu pesan gitu bahwa kita nih apa sih yang mau dicari di hidup gitu ya, sebaik-baiknya manusia itu kan yang bermanfaat buat orang lain gitu. Jadi saya pikir ya kalaupun saya sekarang udah nggak menjadi dosen, saya udah tidak bisa ya mungkin kayak kan biasanya kan dosen itu kan identik dengan mengajari ilmu yang bermanfaat segala macam, tapi setidaknya saya bisa bermanfaat dengan cara yang lain gitu, yang sama-sama membantu. Oke, sekarang saya mengerucut. Ini sudah 20 menit lebih kita ngobrol. Nanti harus datang lagi ke sini karena saya sangat tertarik dengan calon-calon perempuan yang mengabdikan diri untuk ke Kota Palembang. Sebagai latar belakang dokter, memandang
apa ya, bidang kesehatan di Kota Palembang, apa yang masih harus diperbaiki? Sebenarnya untuk penjalanan untuk kesehatan ya, proses dari mulai itu apa ya, kayak pelayanan sampai ke apa fasilitas-fasilitas yang ada di sini. Sebenarnya menurut saya sudah cukup mumpuni gitu. Cuman mungkin pada pelaksanaannya ada masalah yang lebih terkait pada sisi manusianya sih. Gitu, lebih kepada human resources-nya gitu. Jadi kadang-kadang satu mungkin kekurangan untuk tenaganya bisa jadi. Kayak bidang saya aja, SPP Rio aja di sini mungkin belum nyampe 10 orang gitu ya, bisa mencari gitu. Sedangkan mungkin kasusnya banyak gitu, kalau kita bicara prevalensi, kita bicara data gitu ya, itu banyak gitu. Cuman itu tadi banyak yang tidak tertutupi karena keterbatasan dari manusianya. Tapi kita kan sering mendengar apa ya, isu stunting gitu kan. Nah, itu gimana kalau dari dokter? Iya, kalau isu stunting itu mungkin kalau yang saya perhatikan di sini sebenarnya lebih kepada ketidaktahuan sih, ketidaktahuan kalau yang saya di lapangan ya gitu. Karena sebenarnya pemerintah sudah nggak kurang-kurang menggalakkan program-program yang cukup baik gitu ya. Cuman itu tadi mungkin informasinya nggak sampai gitu ya, atau mungkin ada hal-hal yang membuat pelayanan itu tidak bisa berhasil tuntas gitu sampai di akarnya gitu. Mungkin hanya jalan sedikit terus udah gitu hilang gitu, atau mungkin gaungnya awal-awal seru gitu ya, terus terakhir-terakhir. Nah, jadi sebenarnya memang dibutuhkan satu konsistensi, terus kemudian juga kita semua dari berbagai lapisan itu ya sinergis gitu. Jadi nggak cuma pemerintahnya aja, tapi orang di lapis-lapisan juga, termasuk para apa yang membantu di tingkat yang paling rendah pun juga semuanya komit gitu, dan itu harus konsisten. Karena orang sini nih rata-rata gerak oke, ya kan, fasilitas oke. Program bagus. Nah, cuman nggak konsisten. Eksekusinya kadang itu tadi karena mungkin tidak terfokus gitu. Biasanya kan kita nih fokus nih, kita mau apa ya, mungkin nggak bisa kan satu orang mau ngurusin semua, itu nggak mungkin. Nah, cuman sekarang kita harus bisa memilih orang-orang yang bisa fokus. Si A fokus nih di sini gitu, udah nggak usah ngurusin yang lain gitu. Semakin dia ngurusin yang lain, semakin distract nih sama yang harusnya dia kerjain di utamanya dia gitu. Nah, itu yang kayaknya emang harus kita pelan-pelan kita perbaiki dan kita mulai. Iya. Gitu. Harus ditata dengan lebih baik lagi. Ya, karena pada prinsipnya yang sudah berjalan ini baik. Gitu sih. Ini kayaknya kalau banyak akan meneruskan yang lain ini, dan jangan-jangan arah calon wali kotanya, ya silakan ditafsirkan sendirilah. Pertanyaan penutup, tidak akan mungkin seorang dokter, ibu rumah tangga akan maju kalau tidak didukung dengan suami yang hebat. Gimana sih dukungan suami? Pada prinsipnya suami saya itu orang yang sangat-sangat apa ya, dia ingin istrinya juga maju gitu. Dia tidak membatasi, dia hanya memberikan rambu-rambu, dia juga yang selalu mensupport walaupun tidak secara langsung ya gitu. Jadi suami saya itu dia apa ya, mungkin dari kita menikah ya, dia itu memang mendidik saya untuk harus bisa mandiri, itu satu gitu kan. Mandiri dalam arti oke, kamu maunya seperti apa gitu. Dia selalu nanya gitu, aku maunya gini. Oke, kamu boleh jalan di sini, tapi on track ya gitu. Karena tadi balik lagi harus fokus gitu. Karena dengan kita fokus ya dia tahu gitu bahwa nanti memang jangan sampai dengan kita nggak fokus yang prioritas kita jadi bubar gitu. Jadi memang pada prinsipnya pasangan saya sangat mendukung. Iya, pasti mendukung pendanaan. Iya, haruslah. Ya, perlu nih kos politik keliling nemui masyarakat. Oke, Bun. Iya. Karena ya untuk kakak di rumah ini luar biasa. Seorang istri ingin mengabdikan dirinya untuk Kota Palembang. Dan saya kayaknya akan bakal rasa flashback nih, punya wali kotanya cowok, wakil wali kotanya cewek. Tapi kita tidak tahu, itu tergantung dari para pengunjung.
dan pastinya kita inginkan Palembang dipimpin oleh orang yang berkompeten, orang yang ahli di bidangnya, dan pasti saya mengutip kata Bu Dokter tadi, yang bersedia mengabdikan dirinya ke masyarakat. Oke. Nanti kesini lagi ya Bu Dokter ya, kita ngobrol ketika nanti sudah dapat perahu dan dapat pasangan. Amin. Dan semoga itu terwujud. Saya doakan, mendoakan semuanya bisa berjalan lancar. Baik pengunjung, kita tutup podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Pak.